Pria ini mengoleskan mayones ke biskuit dan membuat burger seadanya. Itulah satu-satunya makanan yang ia punya seharian. Saat itu ia melihat sisa makanan di meja dan hendak mengambilnya, tapi tiba-tiba seorang wanita malah muncul guys, mengembalikan troli belanja lalu mengambil uang koin dari mesin. Melihat hal itu, pria ini mempunyai ide. Untuk mencari uang, ia menemukan 3 troli di bandara. Benar saja, mesin mengeluarkan 3 koin. Ia pun menggunakan uang itu untuk membeli burger. Itulah makanan utuh pertamanya sejak terdampar di bandara. Tak lama kemudian ia mulai mengumpulkan semua troli. Mesin mengeluarkan lebih banyak koin. Bahkan ia bisa membeli burger yang ukurannya sangat besar. Saat menonton berita di TV, ternyata ada kudeta di negaranya. Akibatnya paspor dan visanya menjadi tidak berlaku guys. Ia resmi terdampar di bandara malam harinya. Ia tidur di ruang tunggu yang kosong. Ia menyusun kursi menjadi tempat tidur sederhana guys. Ia rebahan lalu tidur dengan sangat nyaman. Ia bahkan mandi di toilet umum. Suatu hari manajer bandara mengetahui semua perbuatannya dan mencoba mengusir pria itu untuk pergi. Jadi pihak bandara membuat posisi khusus untuk mengumpul troli. Satu-satunya pekerjaan pria itu pun malah lenyap. Demi bertahan hidup, ia mencoba melamar kerja di berbagai tempat di bandara, tetapi selalu ditolak guys. Karena tidak ada yang mau menerima laki-laki itu dengan alasan tidak punya identitas. Lalu ia melihat sebuah dinding proyek yang masih kasar. Karena dulu ia adalah seorang tukang bangunan, ia pun mendekorasinya semalaman. Melihat hasil karyanya yang sangat bagus, sang kontraktor sangat puas dan langsung memperkerjakannya. Kini ia punya pekerjaan yang layak. Tapi suatu hari sebuah masalah terjadi. Seorang turis dari Eropa Timur mengamuk guys. Tidak ada yang mengerti apa yang ia katakan. Jadi manajer bandara meminta pria itu untuk menerjemahkannya. Dari hasil obrolan mereka, ternyata obat yang dibawa turis itu adalah untuk ayahnya yang sedang sakit. Tetapi karena tidak memiliki izin resmi, obat tersebut tidak boleh dibawa ke luar negeri. Untuk ayahnya, bahkan turis itu sampai berlutut dan memohon kepada sang manajer, namun tetap ditolak guys. Turis itu menjadi putus asa. Di saat yang penting, pria itu punya ide yang sangat cerdas. Ia bilang itu adalah obat hewan. Karena obat hewan tidak perlu diperiksa, ayah si turis pun terselamatkan. Namun hal ini membuat manajer bandara sangat marah, bahkan sampai mengancam pria itu. Meski begitu, semua orang di bandara mulai menghormati pria itu guys, karena keberaniannya. 9 bulan kemudian pria itu menerima kabar baik. Negaranya telah damai, pria itu akhirnya bebas. Semua orang merayakan kebebasannya. Saat pria itu hendak pergi, bahkan petugas keamanan bandara menyampirkan mantel di pundaknya. Pintu menuju dunia baru terbuka guys. Ia akhirnya bisa meninggalkan bandara, menghirup udara kebebasan untuk pertama kalinya guys. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kamu bisa bertahan hidup di bandara seperti laki